Selamat datang di konten belajar yang biasa aja. Jangan tegang, karena saya si guru yang biasa aja. Halo, saya Manganang. Saya di sini karena ingin. Kalau suka ya syukur, kalau tidak ya cobalah untuk suka. Karena ini presentasi yang biasa aja. Belajar yuk. Duh, bagaimana ya caranya menulis teks prosedur? Lihat contohnya dulu deh. Cara membuat nasi goreng. Ini sudah terlalu mainstream. Kita lihat contoh yang lain. Berkebun tanpa tanah. Ini adalah salah satu contoh teks prosedur cara membuat sistem hidroponik sederhana. Hai plastikers, yuk kreatif! Jangan penuhi sungai dengan sampah plastikmu. Gunakanlah sebagai pot tanaman tanpa tanah. Hidroponik bukanlah sistem berkebun yang rumit. Kita bisa melakukannya dengan sederhana, yaitu memanfaatkan gelas plastik bekas yang ada di sekitar. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kalian ikuti. Alat yang dibutuhkan: 1 buah kotak buah styrofoam, 6 buah gelas plastik kecil, 1 buah plastik sampah, 1 buah lakban, cutter atau solder, dan kain flanel atau kain perca yang dapat menyerap air dengan baik. Berikut adalah langkah-langkahnya. Bersihkan styrofoam dan pasang plastik sampah di bagian dalam kotak. Pastikan seluruh bagian dalam tertutup plastik agar air tidak bocor. Rekatkan plastik dengan lakban di bagian luar styrofoam. Setelah itu, beri lubang pada bagian tutup styrofoam berdiameter sama dengan bagian bawah atau alas dari gelas plastik. Pastikan lubang tidak terlalu besar agar gelas plastik tidak terendam. Kemudian lubangi bagian bawah gelas pada pinggiran alas gelas. Jangan di bagian tengah agar dapat mengaitkan kain flanel atau kain perca sebagai pengantar air ke dalam gelas, seperti pada gambar. Lalu masukkan kain flanel ke bagian bawah gelas. Pasang kain flanel atau kain perca dengan melintang seperti pada gambar. Sistem hidroponik sederhana siap digunakan. Silakan kreasikan potmu dan rasakan manfaatnya. Rumah lebih hijau, pandangan lebih sehat, dan hati senang ketika panen. Selamat berkebun di dalam rumah. Nah, itu adalah contoh teks prosedur cara membuat sistem hidroponik yang sederhana. Apa sih yang harus dilakukan sebelum menulis teks prosedur seperti teks prosedur sebelumnya? Oke, yang pertama adalah ide. Tentukan topik atau konten yang akan dibuat. Tentunya kita membutuhkan ide. Yang kedua, observasi. Observasi yang bisa dilakukan adalah melakukan kegiatan atau membuat hal itu untuk diri sendiri terlebih dahulu. Jangan lupa siapkan catatan kecil dan tulis gambaran umum yang kalian perlukan dan yang kalian lakukan selama observasi. Dan yang ketiga, lakukan persiapan. Jika kalian akan membuat sebuah video prosedur, siapkan alat dan bahan kembali untuk melakukan hal yang sudah kalian lakukan pada observasi tadi. Namun, jika kalian hanya akan menulis, kalian bisa gunakan catatan kecil kalian sebagai acuan untuk menulis teks prosedurnya. Jadi, persiapannya hanyalah alat tulis yang akan kalian gunakan untuk menulis teks prosedur. Yang keempat, yaitu tinggal ditulis. Jadi kalian harus menulis secara rinci, entah itu yang kalian butuhkan dan apa yang sudah kalian lakukan. Ingat, ditulis dengan detail dan rinci ya. Oke. Selanjutnya, dalam menulis teks prosedur, kalian harus memenuhi syarat struktur teks prosedur. Yang pertama adalah pembuka. Dalam pembuka, teks prosedur berisi sebuah tujuan.
Yang kedua ada alat dan bahan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Dan struktur yang keempat adalah penutup. Struktur-struktur ini harus dilakukan berurutan dari nomor 1 sampai 4. Nah, kenapa sih struktur adalah hal yang penting dalam menulis teks prosedur? Karena ketika kita menjelaskan sesuatu, kita harus menunjukkan proses yang terstruktur, harus berurutan. Jika itu ditulis secara acak, orang yang membaca tidak akan memahami apa yang kalian tulis. Nah, kita bahas bagian tujuan. Bagian tujuan merupakan pembuka dari teks prosedur. Isi dari pembuka adalah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah mau ngapain sih? Jadi kalian menjelaskan yang akan dibuat atau dilakukan dalam teks yang akan kalian buat. Nah, ya semacam basa-basi yang membuat orang tergiur untuk mengikuti apa yang akan kalian buat atau kalian lakukan. Nah, contohnya, ketika kalian ingin membuat tutorial membuat sop buah. Siang hari itu panas, butuh yang segar-segar. Sop buah cocok nih guys. Sop buah dapat dijadikan sebagai hidangan pembuka, penutup, atau camilan. Berikut adalah cara membuatnya. Nah, dari pembuka ini, tujuannya adalah ingin memberitahu cara membuat sop buah dengan kalimat pengantar yang bersifat persuasif agar orang lain mau mengikuti cara yang kita buat. Minimal orang lain mau membaca dulu deh. Yang kedua, tutorial mengecilkan perut buncit. Perut buncit dapat mengurangi tingkat kecemu loh. Selain agar terlihat kece, mengecilkan perut yang buncit juga sehat jika dilakukan dengan benar. Berikut adalah tips olahraga mengecilkan perut buncit agar tetap sehat. Tujuannya adalah memberitahu orang lain cara mengecilkan perut buncit. Teks ini memberitahu perut buncit itu dapat mengurangi tingkat kece atau tidak sehat dan lain-lain. Jadi orang akan tertarik membaca artikelmu atau teks prosedurmu. Yang terakhir, menggunakan kamera HP. Mau terlihat keren di foto tapi tidak punya kamera yang bagus? Kalian bisa melakukannya dengan HP kalian. Hanya perlu mengatur beberapa efek di aplikasi kamera kalian. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil kamera mahal loh. Simak caranya baik-baik ya. Nah, tujuannya adalah memberitahu orang, mungkin orang-orang tidak memiliki kamera yang bagus tapi ingin memiliki hasil foto yang keren. Nah, tujuan dari teks ini memberitahu bagaimana cara menggunakan aplikasi kamera yang ada di handphone dengan menggunakan beberapa efek yang terdapat di aplikasi kamera handphone mereka. Nah, dari sini paham dong? Bagian tujuan dalam struktur teks prosedur ternyata cukup penting agar orang lain mau membaca teks yang sudah kalian buat. Rugi dong kalau kita membuat teks prosedur tapi orang lain gak mau buat hanya karena opening kita atau pembuka yang kita buat tidak menarik perhatian orang lain. Dalam teks prosedur, kita dapat melihat ada cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan. Nah, ini kalian bisa lakukan tergantung apa yang ingin kalian sampaikan. Alat dan bahan. Alat adalah benda yang digunakan untuk mengolah bahan atau sesuatu yang kalian gunakan untuk melakukan pekerjaan sesuatu terhadap bahan. Karena bahan adalah sesuatu yang diolah untuk menjadi sesuatu yang baru. Biasanya bahan-bahan ini mengacu pada bahan-bahan makanan ketika orang membuat teks prosedur tentang cara memasak, cara membuat makanan yang khas, dan hal yang harus kalian garis bawahi dalam menulis alat dan bahan adalah kalian harus menulisnya dengan sangat rinci. Berapapun bahan yang kalian butuhkan, kalian harus mencantumkannya dengan jelas. Jika kalian bisa memperkirakan atau kalian memiliki alat ukur satuan berat
Kalian bisa menggunakan seperti 100 ml, berapa gram, berapa kilogram, dan lain-lain. Namun, jika kalian tidak memiliki alat ukurnya, kalian bisa gunakan hitungan sendok atau gelas atau mangkok apapun yang kalian gunakan. Seperti 2 sendok makan gula pasir. Nah, seperti contoh yang lain, 1,5 meter tali. Itu harus rinci loh, supaya orang yang membaca juga paham berapa bahan yang harus mereka siapkan. Selanjutnya, pada langkah-langkah. Inti dari langkah-langkah adalah penjabaran atau menjabarkan sesuatu secara sistematis. Sistematis yang dimaksud adalah berurutan. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya harus berurutan dan tidak boleh diacak, agar orang lain tidak tertipu dengan teks prosedur kalian. Jadi penting banget loh sistematis, dan tentunya harus rinci, jelas, dan tidak bertele-tele agar orang lain tidak bosan membaca teks prosedur yang kalian buat. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup bisa berupa simpulan seperti jadi itulah cara membuat atau melakukan bla 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 bla. Simpulan bisa ditandai dengan kata hubung jadi atau dengan demikian, seperti itu. Selain simpulan, kalian bisa melakukan penekanan isi. Seperti kalian mengulas kembali seberapa penting kegiatan itu dilakukan. Kegiatan tersebut cukup penting bagi kesehatan karena bla bla bla. Kalian bisa memberikan alasan, membuat orang lain semakin tertarik untuk mengikuti prosedur yang kalian tulis. Yang ketiga, ada saran. Seperti, jika Anda ingin mengganti bahannya dengan yang lain, masih bisa, tetapi disarankan yang bla 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 bla. Tentunya memberikan saran kepada pembaca. Dan yang terakhir adalah ucapan selamat. Bukan ucapan selamat pagi atau malam ya. Karena ini bukan pacar kamu. Ini adalah teks prosedur. Ucapan selamat pada teks prosedur seperti sekian dan selamat mencoba atau selamat menikmati. Nah, itu dia struktur dari teks prosedur. Yang pertama, ada pembuka yang berupa tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Saya harap kalian paham ya. Ingat, belajarnya biasa saja, jangan stres. Oke? Dan tunggu video selanjutnya.